Koalisi Merah Putih mengakui putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut menolak seluruh gugatan tim Prabowo Hatta. Kedepannya, Koalisi Merah Putih memastikan akan berada di luar pemerintahan. Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya menerangkan, koalisi akan terus berjuang untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara meski berada di luar pemerintahan. Ia pun mengingatkan, langkah-langkah hukum yang saat ini masih berjalan akan tetap dikawal. Demikian juga dengan langkah-langkah politik. Lebih jauh, Tantowi juga menyampaikan gerakan politik koalisi akan terus dilakukan di semua tingkatan politik. Di MPR, DPR, dan DPRD akan terus kawal pemerintah sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan cara itu, Koalisi Merah Putih akan pastikan check and balances akan berjalan dengan baik. Koalisi Merah Putih juga dikabarkan akan memberi pembekalan untuk kader-kader yang duduk di parlemen sebelum dilantik awal Oktober mendatang. Ini sebuah peringatan serius buat pemerintahan mendatang. Proses pengawasan kinerja pemerintah Jokowi JK oleh parlemen nantinya bakal berlangsung ketat. Mengingat kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen mengalahkan kekuatan penyokong pemerintah. Pemerintahan Jokowi JK hanya didukung oleh 207 kursi di parlemen. Bandingkan dengan kekuatan Koalisi Merah Putih dengan kekuatan kontrol 292 kursi di parlemen. Jokowi dan kawan-kawannya di pemerintahan harus menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola negara ini. 292 kursi koalisi pengontrol pemerintah itu belum termasuk Partai Demokrat. Jika memang Demokrat resmi jadi masuk Koalisi Merah Putih, tentunya kekuatan pengawas pemerintah di DPR akan semakin menakutkan bagi Jokowi dan tim revolusi mentalnya. Sekedar diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. Dalam konferensi persnya, SBY mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, dia bertindak dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut SBY, pertemuan itu adalah untuk menunjukkan bahwa semua bertekad untuk menjadi bagian pembangunan bangsa dan untuk mematangkan kehidupan demokrasi. Apakah pertemuan ini menjadi tanda penegasan bahwa Partai Demokrat juga akan berdiri di samping Koalisi Merah Putih, mengambil posisi di luar pemerintahan? Jawaban pastinya mungkin baru jelas terlihat setelah tanggal 20 Oktober 2014 mendatang, di mana Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dilantik. Siapa parpol pendukung pemerintah? Dan siapa pula parpol pengontrol pemerintahan Jokowi JK 5 tahun ke depan? Ya pemirsa, akankah Jokowi dalam pemerintahannya nanti akan kepayahan begitu ya di parlemen karena mendapat kontrol yang kuat dari Koalisi Merah Putih yang lebih dominan. Sebelumnya PDIP mengisyaratkan akan ada 2 partai politik yang bergabung dengan kubu Jokowi, tapi tampaknya meskipun Hatta Rajasa sudah bertemu begitu dengan Jokowi, tapi tampaknya itu tidak terjadi. Demikian juga dengan Partai Demokrat, sinyalnya tidak mengarah ke sana. Kita akan membahas ini bagaimana implementasi ke depan dan mengapa ini Partai Demokrat memilih menjadi penyeimbang begitu ya. Ini selamat malam dulu nih Pak Saan Mustafa. Malam. Iya, ini dari Wakil Sekjen Partai Demokrat. Kemudian ada Ibu Eva Sundari, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam. Juru bicara bukan juru bicara ya. Ya, kita ke Pak Saan dulu ya. Pak Saan, mengapa ini Demokrat tampaknya akan merapat ke Merah Putih, Koalisi Merah Putih begitu? Ya, Demokrat sudah menegaskan sikap dan posisinya itu akan menjadi kekuatan independen. Kekuatan independen itu adalah kekuatan yang memang tidak masuk dalam barisan koalisi Merah Putih maupun masuk dalam koalisi pemerintah Pak Jokowi dan Pak JK. Demokrat akan menjadi kekuatan independen yang rasional, di mana
pilihan-pilihan sikap politiknya itu akan ditentukan oleh seberapa jauh kebijakan-kebijakan politik pemerintah itu juga misalnya berpihak kepada rakyat, dan tentu juga pilihan-pilihan dan sikap-sikap politik Koalisi Merah Putih juga memang diperuntukkan untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Itu sikap Demokrat. Jadi tidak merapat ke dua-dua kubu. Yang pasti semua mengatakan ingin untuk kepentingan rakyat pastinya. Nanti kan kita akan lihat yang paling rasional. Tentu Demokrat punya ukuran, punya parameter yang terukur, mana yang memang benar-benar itu bisa kita yakini bahwa ini benar-benar untuk kepentingan dan kebaikan. Jadi Demokrat ini di tengah-tengah begitu ya. Jadi Demokrat akan menjadi kekuatan penyeimbang yang sewaktu-waktu bisa aja mendukung kebijakan dan langkah politik pemerintah Pak Jokowi JK, tapi juga bisa bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Main aman ini namanya nih Pak. Enggak main aman. Saya katakan bahwa sekali lagi Demokrat memang ingin menjadi kekuatan yang sekali lagi independen dan rasional. Padahal Koalisi Merah Putih juga menyatakan penyeimbang begitu kan? Tapi kan beda sikapnya. Ya. Bedanya di mana ini? Kan gini, ini kan ada dua kutub lah, dua kutub yang ini kan turunan dari Pilpres, dua kutub ini. Ini kutub yang jelas bahwa kutub ini adalah antitesa terhadap kubu lebih Jokowi, ke oposisi begitu ya, Merah oposisi Putih, kan gitu itu kan. Artinya Demokrat juga sekali lagi akan menjadi kekuatan penyeimbang yang saya katakan lagi dalam sebuah proses demokrasi itu kan ada sekali lagi ada hal rasionalitas yang kita kedepankan. Ya, tapi SBY sudah bertemu dengan Koalisi Merah Putih ini, apa artinya juga lebih condong ke sana atau bagaimana? Pak SBY juga kan ketemu dengan Pak Jokowi di Bali kan gitu kan. Bahkan dalam pidato kenegaraan Pak SBY juga mengatakan akan siap membantu kalau memang diperlukan oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Tapi sekali lagi bahwa Pak SBY tetap, Demokrat tetap dengan sikapnya yang tadi tidak masuk alasannya mengapa ini memilih seperti itu? Kita sekali lagi, kita ingin menjadi kekuatan penyeimbang di antara dua kutub ini. Baik, untuk kontrol ya. Nah, yang sekarang Ibu Eva, sebelumnya diisyaratkan akan ada partai politik yang merapat begitu ya. Ini apa sih penyebabnya kok batal semua ini? Tampaknya tetap saja ini koalisinya. Sebetulnya proses komunikasi sedang berlangsung ya. Kita tunggu sampai tanggal 20 lah. Karena kalau kita melihat komunikasi antar individu itu jalan terus. Tapi kan kalau namanya koalisi ukurannya adalah putusan lembaga. Tapi tampaknya ini Demokrat sudah mengatakan tidak bergabung begitu. Jangan lupa bahwa akan ada musyawarah nasional, akan ada kongres, dan itu maksudnya ini untuk Partai Golkar dan PAN. Partai yang lain pun akan menyiapkan. Tapi munasnya ini kan tidak dalam waktu dekat. Kalau Golkar bisa 6 bulan. Enggak, kita kan bicara dalam spektrum yang panjang ya, bukan hanya dalam 1 bulan ini gitu. Iya. Dan itu yang kita pelajari selama 2 periode itu, walaupun koalisi Pak SBY pernah 72%. Tapi karena basisnya isu, maka untuk isu tertentu kadang Golkar dan PKS bersama kami, untuk isu tertentu ke sana. Itu mungkin nanti pada prakteknya seperti itu. Ya, tapi ini kan tadi itu seperti dikatakan ini ada 2 kutub dari awal ini. Jadi kayaknya kemungkinan 2009 pun seperti ini, tapi pada implementasinya bisa berubah. Jadi saya melihatnya sih 2 periode kita sudah ngalami itu, nggak ada yang namanya koalisi permanen. Iya, tapi kan ini kan kemarin Hatta Rajasa sudah bertemu begitu ya dengan Jokowi. Ini sebenarnya apa nih komunikasinya ya sehingga keluarnya tetap mengatakan tidak bergabung? Pertemunya kan tadi malam ya. Iya. Ya, jadi kita lihat aja perkembangan yang akan datang. Tapi statementnya sudah mengatakan bahwa tidak bergabung begitu ya? Ya, nanti bedakan antara statement formal dan nanti pada prakteknya. Jadi kita masih berharap seperti itu, apalagi tadi sebagai penyeimbang, maka tantangan bagi PDIP adalah untuk menciptakan program-program yang akhirnya bisa mengambil hati Demokrat, yang basisnya rasionalitas kan, dan juga akuntabilitas dan juga pro rakyatnya. Nah, harapan kita partai-partai yang lain juga tentu akan ada dalam tekanan masyarakat. Kalau program yang bagus kok tetap ditentang, kan lucu kan jadinya. Jadi mungkin itu strategi yang paling aman bagi PDIP dan juga koalisinya Pak Jokowi JK. Ya mari adu program. Kalau programnya bagus, dibahasakan dengan bagus, dipahami oleh rakyat, dukungan rakyat ini pasti akan berpengaruh
pada dukungan di ya, dalam tentu parlemen. saja kalau programnya bagus, tapi kalau programnya misalnya kenaikan harga BBM, ini berat loh ini bagi PDIP ya. Dari pengalaman Bu Mega pernah menaikkan dan dampaknya juga tidak seperti yang kita bayangkan, termasuk pada saat 2009 ya Pak ya. Itu walaupun geger, tapi sebelumnya juga naik, juga tidak ada tidak ada reaksi yang sangat negatif. Jadi mungkin penjelasan dari pemerintah itu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, kenapa harus naik, lalu apa implikasinya kalau nggak naik, itu yang harus jadi tantangan. Tapi nanti dulu lah, belum naik kok, itu masih wacana kok ditakut-takuti, gimana sih? Tapi itu memang tampaknya PR yang paling besar ini ya, yang mengancam dari APBN. Ya, kalau PDIP sih bicara bahwa kita menyiapkan berbagai opsi, ada 6 opsi yang sudah diidentifikasi oleh transisi, bahwa ya, kalau ini dilaksanakan 6 opsi tersebut, maka pilihan terakhir lah BBM kalau mungkin ya nggak perlu sampai naik, gitu pilihannya. Iya, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti, tapi kita harus break dulu nih pemirsa. Ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.